Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah wal aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bupati Banggai Laut yang terhormat, Kepala Kantor Kementerian Agama yang kami hormati, Kepala Kejaksaan yang kami hormati, Kepala Kepolisian Sektor Banggai yang kami hormati, Ketua MUI Banggai Laut yang kami hormati, Bapak Ibu yang tergabung dalam Bapak Ibu Kepala OPD Banggai Laut yang kami hormati, serta Bapak Ibu seluruh pengurus MUI Banggai Laut yang sama kami hormati. Dengan memohon ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kegiatan dialog dan konsolidasi organisasi Islam dengan tema pemetaan potensi umat dan identifikasi pertahanan sosial serta solusinya yang dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banggai Laut pada hari ini 12 Februari 2022 dimulai dan diawali dengan pembacaan kalam ilahi oleh Qori Najamuddin Piri SPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumal mu'minuna wa aktharuhumul fasiqun
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan pembacaan doa oleh Ustadz Ahmad Muhammad Dalisi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berdoa, mari kita sama-sama tawajuhkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana kama yanbaghi li jalali wajhika al-azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin fi kulli lamhatin wa nafasin wa adadi kulli ma'lumin lak. Ya awwal al-awwalin, ya akhir al-akhirin, ya dhal quwwatil matin, ya rahim masakin, ya arhamar rahimin. La ilaha illallah halimul karim. Subhanallah Rabbil Arshil Azim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nas'aluka mu'jibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa salamatan min kulli izm wal ghanimatan min kulli bir. La tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dhalan illa hadaitah wa la jahilan illa 'alamtah wa la ghaiban illa radattah ولا ميتا إلا رحمته ولا كسلنا إلا نصرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا عصيا إلا عصمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ونجيتها ويسرتها إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan laporan panitia pelaksana kegiatan disampaikan langsung oleh Sekretaris Ketua Panitia Kegiatan Bapak Haji Muhammad Dong Mengawi SPD MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Bangkalan, yang kami hormati Bapak Sekda Kabupaten Bangkalan, yang kami hormati Kepala Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan, yang kami hormati Bapak Kejaksaan Bangkalan. Hamdan syukran wala haula wala quwata illa billah. Pertama-tama tentunya sebagai hamba Allah, marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita bisa hadir di ini. Salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan kepada pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini kami mohon untuk diizinkan menyampaikan laporan panitia pelaksana dialog dan konsolidasi Ormas Islam dengan tema pemetaan potensi umat. Yang pertama, latar belakang. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banggai Laut merupakan salah satu wadah pelayanan umat yang senantiasa memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Banggai Laut
agar tercipta kondisi kehidupan beragama yang bisa menjadi landasan yang kuat dan bisa mendorong terwujudnya masyarakat yang berkualitas. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bangkalan menyadari bahwa kemajemukan dan keragaman umat Islam dalam pikiran dan paham keagamaan merupakan rahmat bagi umat yang harus diterima sebagai pelangi dinamika untuk mencapai kebenaran hakiki. Sebab sikap menghormati berbagai perbedaan pikiran dan pandangan merupakan wasilah bagi terbentuknya kehidupan kolektif yang dilandasi semangat persaudaraan, tolong-menolong, dan toleransi. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bangkalan menyadari peran dan fungsinya sebagai pemimpin umat harus lebih ditingkatkan sehingga mampu mengarahkan dan mengawali umat Islam dalam menanamkan akidah Islamiyah, membimbing umat dalam menjalankan ibadah, menuntun umat dalam mengembangkan akhlakul karimah agar terwujud masyarakat Bangkalan yang berkualitas. Kedua, tata kerja Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia. Dan yang ketiga, program kerja Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bangkalan periode 2020-2025. C. Tujuan pelaksanaan kegiatan. 1. Membangun kebersamaan dan kekuatan dalam menyangkuti persoalan-persoalan umat. 2. Membangun kesepahaman dengan pemerintah, penegak hukum, serta ormas Islam dalam menyelesaikan persoalan umat. Yang ketiga, melahirkan rekomendasi dalam penyelesaian persoalan umat. D. Jenis kegiatan. Yang pertama, dialog dengan pembicara dari yang pertama Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, dalam hal ini adalah identifikasi persoalan umat dan tinjauan dari sudut hukum Islam. B. Pemerintah daerah tentang kebijakan pemerintah dalam penyelesaian persoalan umat. C. Dari kejaksaan, tinjauan hukum negara terhadap persoalan umat. Dan D. Dari kepolisian, tinjauan keamanan terhadap persoalan umat. Selanjutnya E. Waktu dan tempat pelaksanaan. Waktu pelaksanaan pada hari ini Sabtu 11 Rajab 1443 Hijriah atau 12 Februari 2020 bertempat di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Bangkalan. F. Peserta kegiatan. Peserta kegiatan berasal dari utusan ormas Islam, utusan pengurus Majelis Ulama Indonesia 4 kecamatan Sepuluh Banggai, kepala-kepala KUAS Kecamatan Banggai, dan seluruh Dewan Pembina, pengurus dan anggota Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bangkalan. Sebenarnya undangan tersebut jumlahnya adalah 80 orang. Kenyataan yang hadir ya inilah. G. Biaya pelaksanaan. Biaya pelaksanaan kegiatan ini berasal dari bantuan sosial pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan. Terakhir, penutup. Demikian laporan kami. Semoga kegiatan dialog dan konsolidasi umat Islam ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan menghasilkan rekomendasi terbaik. Dan kami mengakhiri sebelum mengakhiri laporan ini, atas nama Dewan Pimpinan Harian Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bangkalan mengucapkan banyak terima kasih kepada Bupati Bangkalan selaku pemerintah daerah yang telah memberikan bantuan kepada pengurus lewat dana bantuan sosial. Selanjutnya kami mohon kepada Pak Bupati Bangkalan untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara dialog dan konsolidasi umat Islam secara resmi. Demikian laporan kami. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan sambutan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan yang akan disampaikan oleh Kasih Haji dan Bimas Islam Bapak Ramudin Ganja SHG MSI. Dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
wa nusallimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita selalu dan selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita hadir di tempat ini dalam rangka menghadiri undangan daripada Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banggai-Laut. Kehadiran kita ini tentu membawa kita sebuah keberhasilan dalam rangka perekat persatuan umat di Kabupaten Banggai-Laut. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi Allah Muhammad SAW, para keluarga dan sahabat sekalian ila yaumil qiyamah. Yang terhormat Bapak Bupati Banggai-Laut, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai-Laut, yang kami hormati pimpinan OPD lingkup pemerintah daerah Kabupaten Banggai-Laut yang sempat hadir, yang kami hormati Ketua Majelis Ulama Kabupaten Banggai-Laut beserta seluruh jajarannya, yang kami hormati Kapolsek atau yang mewakili, yang kami hormati ketua dan anggota FKUB yang sempat hadir, kemudian yang kami hormati pula pimpinan organisasi Islam, kemudian yang kami hormati pula pengurus Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kabupaten Banggai-Laut yang sempat hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama perkenankan saya menyampaikan permohonan maaf dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banggai-Laut karena beliau ada kegiatan di Luhuk terkait dengan kantor Kementerian Agama, sehingga kemarin dulu beliau menghubungi saya di ruangan memerintahkan kepada saya untuk mewakili sekaligus menyampaikan beberapa catatan terkait dengan sambutan beliau. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini ada beberapa catatan yang diberikan kepada kami. Yang pertama, peran Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banggai-Laut di wilayah Kabupaten Banggai-Laut. Peran Majelis Ulama Kabupaten Banggai-Laut di wilayah Kabupaten Banggai-Laut adalah merupakan organisasi pemersatu umat, dan organisasi Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banggai-Laut ini adalah merupakan mitra pemerintah. Ketika ada kebijakan yang diambil oleh pemerintah, maka Majelis Ulama sebagai organisasi Islam selalu memberikan penguatan, baik berdasarkan hukum nasional maupun berdasarkan hukum Islam. Itulah peran kita sebagai Majelis Ulama di dalam lingkup pemerintah. Dimanapun Majelis Ulama, dia adalah merupakan mitra pemerintah dalam mengambil keputusan-keputusan. Yang selanjutnya, peran daripada Majelis Ulama tentu sebagai potensi pemetaan ekonomi umat Islam. Ini juga peran daripada Majelis Ulama. Bagaimana Majelis Ulama ini melakukan pemetaan terhadap orang-orang Islam. Mengapa orang Islam tertinggal? Tentu kita harus berangkat daripada apa penyebabnya orang Islam itu tertinggal, baik dari segi ekonomi, segi pendidikan, dan lain-lain sebagainya. Ini tugas kita sebagai Majelis Ulama. Bagaimana kita melakukan pemetaan sehingga kita bisa mengetahui penyebab-penyebab kelemahan-kelemahan kita umat Islam, baik itu kelemahan ekonomi, kelemahan pendidikan, dan lain-lain sebagainya. Inilah tugas kita, sehingga dengan demikian tugas pemerintah ini agak ringan, karena peran daripada Majelis Ulama ini selalu memberikan pencerahan terhadap masyarakat, sehingga masyarakat itu merasa terayomi dari semua kalangan. Yang selanjutnya, pemetaan potensi konflik umat. Ini juga peran daripada Majelis Ulama, bagaimana kita menyikapi potensi yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kegiatan yang kami ikuti di Palu, ada beberapa catatan yang diberikan kepada kami. Catatan pertama, bahwa dengan
perkembangan dunia yang semakin canggih inilah juga menyebabkan pergeseran nilai-nilai daripada umat Islam itu sendiri, baik itu dari nilai ibadah, nilai pendidikan, nilai ekonomi, dan lain-lain sebagainya. Ini juga termasuk merupakan potensi, sehingga diharapkan peran daripada Majelis Ulama dan FKUB di dalam itu sangat berperan untuk menjadi penengah daripada semua persoalan. Karena umat Islam umat ini sangat rentan sekali dengan isu-isu yang terkadang menyesatkan kita. Yang terakhir, implementasi konsep pemetaan dan pengembangan mutu potensi. Potensi-potensi yang ada di kalangan di masyarakat kita, bagaimana Majelis Ulama ini menjadi garda terdepan di dalam pengembangan potensi, baik itu potensi sumber daya kita, potensi sumber daya alam, sehingga diharapkan daripada peran Majelis Ulama ini menjadi garda terdepan untuk pengembangan baik itu ekonomi, pendidikan, dan lain-lain sebagainya. Sehingga dengan demikian masyarakat kita ini bisa bersaing dengan apa yang sedang berkembang di Republik ini. Karena kita tidak bisa hindari persaingan baik itu persaingan teknologi dan lain sebagainya, kita tidak bisa menghindari itu. Sehingga bagaimana peran Majelis Ulama ini menjadi garda terdepan, memberikan pencerahan terhadap masyarakat sehingga dia bisa bersaing dengan apa yang sedang terjadi, sedang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Karena bagaimanapun potensi kita, tetapi kalau tidak ada yang mengarahkan, saya yakin kita tidak akan berkembang sebagaimana yang diharapkan baik pemerintah maupun Majelis Ulama. Oleh karena itu, yang terakhir kami sampaikan kepada seluruh Majelis Ulama, mari kita apa yang kita lakukan dengan dialog dan konsolidasi organisasi Islam ini tentu menghasilkan putusan-putusan yang bisa menguntungkan dan bisa membangun daerah kita, Kabupaten Magelang. Saya kira ini yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Inna sanal kalam wa balagan yuzam ahsanallahu kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti bersama sambutan Bupati Banggai sekaligus membuka kegiatan dialog dan konsolidasi organisasi Islam yang terhormat Bapak Sofyan Kaifa SH. Izin Bapak masker ya. Hari ini Omikron sudah ada di Pulau Laut. Saya nggak tahu Omikron ini penyebabnya, tapi anak-anak tanya ini berkelahinya antara Umi dengan Abi. Tanda-tandanya itu sakit leher apa segala penyakit kelangkaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wasbihi wa ta'ala ala umurdin wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah. Yang terhormat Sekda Kabupaten Banggai Laut, yang terhormat Kejari yang mewakili Kementerian Agama Kabupaten Banggai Laut yang mewakili Kapolsek, yang terhormat Ketua MUI, yang saya hormati Ketua Forum Komunikasi Antar Umat Beragama, semua pengurus yang sempat hadir, teman-teman OPD, para organisasi Islam, tokoh agama, para mubalik. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada MUI yang telah melaksanakan kegiatan ini.
karena kegiatan pemuda sudah berjalan, kegiatan-kegiatan organisasi lain sudah berjalan. Saya butuh keseimbangan, Pak. Anak muda saya amankan, orang tua juga pandai banget. Hari ini kan laksana. Jadi walaupun saya sakit, saya datang. Ini saya mau ucapkan hanya terima kasih pada panitia dan ketua MUI. Kemarin saya habis bikin futsal dari umur di bawah sampai umur 12 tahun. Ini hanya merangkul supaya anak-anak tidak kacau di bawah. Ya, saya mengiring semua para atlet di luar Banggai sampai ke Palu dan semua juara. Semua juara. Begitu beliau menghadap ketemu saya, ada acara MUI. Saya tidak katakan ya, saya bilang cepat. Kalau boleh sebelum saya berangkat ke Palu untuk acara dengan KPK. Alhamdulillah terlaksana. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kesempatan ini kita masih diberikan waktu, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul dalam suasana yang penuh dengan kekeluargaan pada pagi hari. Mengawali sambutan saya selaku pemerintah daerah atas nama masyarakat Banggai Laut, saya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banggai Laut, khususnya kepada panitia pelaksana dialog dan konsolidasi organisasi Islam yang telah melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Tentunya ini merupakan saluran komunikasi alternatif umat Islam dengan pemerintah. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Kementerian Agama bahwa MUI ini adalah underbone daripada pemerintah. Harus menjadi underbone pemerintah berarti menjadi corokan. Mungkin dari dulu ada kegiatan ini, maka waktu pembahasan saya bilang bagaimana orang bisa bekerja kalau ininya tidak ada, ya kan? Saya bilang saya serahkan biar bekerja orang, serahkan cepat bantuan. Maka di saat saya memimpin ini, saya lebih banyak memberikan bantuan-bantuan sosial. Karena kalau bangunan sudah ada walaupun belum terbayar, jadi pondasinya saya perbaiki dulu. Kalau pondasinya bagus, apalagi sekarang, maaf kata Melayu, ini sekedar menambah. Apalagi sekarang, pelayanan kesehatan kita merah, Pak. Merah dari sejak ada Banggai Laut merah. Baik pemeriksaan KPK, pemeriksaan Ombudsman, ya, pemeriksaan Inspektorat Provinsi, pemeriksaan Dinas Kesehatan Provinsi. Ada 4 lembaga yang memeriksa pelayanan kesehatan. Alhamdulillah Banggai Laut ini merah, tapi saya rasa syukur, Pak. Merah karena ada warnanya. Kalau tidak ada warnanya gimana? Masih ada warna walaupun merah. Ya, dari 1 penilaian sampai 50 merah semua. Maka kemarin saya sampaikan Pak Sekda, untuk sementara program saya sebagai visi misi saya bupati, hilangkan semua uangnya, pindah di rumah sakit Banggai Laut. Ini contoh. Jadi kemarin saya kasih lagi kurang lebih 14 miliar. Iya ya, 14 miliar. Ini menyampaikan, ini ada perbandingan. Agama berjalan, semua bisa berjalan. Alhamdulillah masyarakat Banggai Laut bisa menikmati bagaimana pentingnya berpemerintah, menikmati pembangunan. Alhamdulillah sekarang dokter ahli ada, Pak. Dokter kandungan sudah ada, bulan 3 dokter mata sudah ada, PHD ada, semua sudah lengkap. Ya. Nah, kemarin dari Unhas 1 hari di sini. 6 orang mereka dari dekat Fakultas Kedokteran Unhas untuk memberikan kita bantuan. Dokter ahli 3 orang, dokter 3 ini sudah datang. Kemarin sudah periksa saya yang baru, malah diambil perbandingan. Mereka lewat Serakan, mereka pikir Serakan itu adalah kecamatan dari Banggai Laut. Iya, sebut saya.
Oh, kami pikir Pak, yang sana satu kecamatan dari Bangkai Laut, bukan, sana kabupaten. Oh, rame Bangkai. Ini orang Makassar ngomong Pak. Saya kurang enak, ini saya pindah-pindah ya. Saya kira kalau ini bisa berjalan, mudah-mudahan kita Bangkai Laut menjadi sempurna, walaupun sempurna tidak 100%. Kalau semua ini sudah berjalan, bandara insya Allah tahun ini sudah bangun. Kemarin sudah datang dari KPA, orang bilang tidak mungkin lah bupati bisa bangun bandara. Ini yang datang yang punya uang Pak, KPA, kuasa pengguna anggaran Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Teman saya Pak Puji. Kemudian datang satgasnya Pak Hamzah, satuan kerja yang dulu itu satuan kerja ada di Ampana, memindahkan satuan kerja dari kabupaten A ke kabupaten B itu waktunya 2 tahun. Alhamdulillah saya pindahkan ya 1 minggu Pak pindah. Tidak dilupa satuan kerja. Kemarin kami sudah cek landasannya kurang lebih 1.600. Insya Allah di 2024 kita sudah pakai. Jangan doa-doa kita semua. Karena saya sampaikan Pak Sekda, kalau ada organisasi keagamaan melakukan kegiatan, proposalnya cepat ke saya. Tapi langsung saya ACC. Ya. Kalau dulu uang daerah kosong, sekarang Bapak boleh cek uangnya. Karena saya terbuka untuk umum. Kita akan cek, ada 4 bank. Kita punya uang. Coba pelan-pelan, kita bayar-bayar pelan-pelan, cicil semua. Ya. MUI adalah sekali lagi, MUI adalah pendamping daripada pemerintah hari ini. Ini pendamping Pak. Apalagi bupatinya masih anak muda, jadi butuh konsep per orang tua Pak. Ya kan? Butuh pendampingnya. Sehingga dalam pengambilan keputusan saya tidak salah. Saya tidak salah. Tapi karena hari ini saya juga didampingi banyak, saya punya orang tua, sholat, pengambilan keputusan, hierarkinya jalan. Sebab kalau tidak jalan bisa parah. Hari ini juga saya mohon doa kepada kita semua, orang tua saya dalam pemeriksaan BPK. Kalau ini pemeriksaan BPK, sholat tahun ini kita WTP, maka saya dapat hadiah dana transferan. Mereka sudah ada 26 hari di sini untuk memeriksa. Saya sampaikan keuangan, kalau bukan hak jangan kelola. Ikuti saja itu aturan pemerintah, Kementerian 12 Februari 95. Kalau sudah itu diikuti aman, jangan mencong-mencong. Ini 26 hari ya. Kalau kita BTP, alhamdulillah kita bisa dapat bantuan lagi dari dana pusat. Hari ini juga saya mohon doa juga kepada Majelis Ulama Indonesia. Soalnya saya besok ke Jakarta untuk mengurus dana kurang bagi hasil, dana lambat salur namanya. Ini seluruh Indonesia ada yang tahu. Dana lambat salur itu DBH. Kalau di sini 3 kabupaten belum ada yang tahu. Yang kemarin saya sudah dapat 15 miliar, sekarang masih ada kurang lebih 36 miliar. Ini harian, ini soalnya besok saya berangkat untuk ngurus itu supaya kita bisa membangun. Pendaratan ikan sudah resmi kita menjadi industri perikanan kelautan di Bangkai Laut dengan 50 hektar. Sekarang sudah terbangun, pabrik esnya sudah ada. Sekarang saya bangun lagi pelabuhannya kurang lebih 13 miliar. Mohon maaf, tapi itu bukan uang Pemda ya. Saya mau lobby di provinsi. Sudah terbangun 13 miliar. Kemarin sudah dapat jawaban juga dari Kementerian Menkumham untuk pelaksanaan pembangunan lapas modern di Bangkai Laut. Lahannya juga sudah saya berikan. Sudah saya berikan KPLA kurang lebih 5 hektar. Di pergeseran juga ini, insya Allah lahan Polres sudah akan dibangun
oleh pemerintah pusat, karena beberapa polsek sudah siap di Banggai Selatan dan Banggai Utara. Jadi nanti polsek sudah 3 di sini kita. Ini di bulan ini, soalnya di bulan akhir bulan 2 ini masing-masing polsek 11 orang. Jadi Banggai Tengah 11, Banggai Utara juga 11. Saya kira pada melalui kesempatan ini pula sama pemerintah daerah, saya menghimbau kepada saudara-saudari pengurus MUI Kabupaten Banggai Laut terkait Fatwa Nomor 2 Tahun 2021 tentang kehalalan produk. Ya. Kita ini sekarang ini ada yang lain. Kalau kapal masuk, ya, kapal masuk yang tujuan tadi, jadi saya tanya kenapa penumpangnya tidak turun. Saya kan sudah survei. Dia sangka kita ini minoritas, jadi mereka tak turun. Penumpangnya mau turun, Pak, tapi karena dia lihat sesuatu, maka dia sangka kita minoritas, padahal kita mayoritas. Maka beberapa saat yang lalu saya naik ke atas, Pak, untuk menyampaikan bahwa di bawah ini semua halal, Pak. Di bawah ini semua halal. Maka para penumpang sinabung itu pada turun, Pak. Saya bilang yang masak itu orang dari Sulawesi Tenggara, orang Buton semua itu yang menjual. Bapak boleh turun, orang dari bawah-bawah semua itu. Maka mereka mulai turun pelan-pelan. Guna saya mereka turun, ya, supaya uangnya bisa berputar di sini. Maka fatwa yang ini benar, antara halal dan tidak halal, anda halal. Ini mereka di Solan yang kita juga supaya mengurangi beban yang tinggi itu kita harus buat juga di sana sehingga kapal masuk ada perimbangan. Ya, karena orang tidak mau turun, orang pikir kita orang kecil, malah kita orang yang besar. Dan saya kira demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Selamat melaksanakan dialog konsultasi organisasi Islam. Semoga dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan Kabupaten Banggai Laut. Demikian, bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya agak oleh kurang fit. Kemarin saya dari Bekasi, ternyata hujan. Saya alergi kalau kena hujan. Anak-anak saya berbawa topi, jadi flu berat ini. Tapi karena MUI, udah ini kesini juga nggak mandi, pakai baju aja basuh terus sendiri. Ya, terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya acara istirahat, disilakan menikmati snack yang